Saya Muhammad Malik Andriansa, Sarjana Sosial Islam, Guru Agama Islam di SD Negeri 193 Palembang, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2025 periode 2 LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri 193 Palembang. Praktek pembelajaran yang saya lakukan yaitu pada kelas 5 dengan materi pokok ibadah haji dan kurban. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sudah sarapan semua? Oke, ini nanti kita akan belajar, tapi sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Coba yang ini dulu. Tepuk anak soleh. Ya, oke. Nah, jadi sebelum Bapak memulai pembelajarannya, Bapak absen dulu. Ya, Stefania, Cherly, M. Rashid, Bagalan anakku sekalian ya. Jadi materi kita yaitu tentang ibadah haji dan kurban. Nah, ibadah haji dan kurban ini merupakan rukun Islam. Terutama ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima ya. Jadi ibadah haji rukun Islam yang kelima. Yang pertama rukun Islam yang pertama apa? Membaca kalimat syahadat 2, ya sholat 5 waktu. 3, berpuasa di bulan 4, membayar zakat. 5, naik haji bila mampu. Nah, di sini ibadah haji ini dilaksanakan di kota Mekah. Ya, di kota Mekah. Di mana Mekah itu? Di mana? Di Arab Saudi ya. Nah, tempat ibadah haji itu adalah tempatnya orang-orang melaksanakan ibadah, karena di sana itu ya termasuk tanah suci ya. Jadi tempatnya para nabi juga. Nah, Nabi Muhammad SAW juga di sana, tinggal di sana juga, di Madinah, di Mekah. Nah, dia lahirnya di Mekah ya. Nah, jadi ibadah haji ini ya wajib hukumnya bagi yang mampu ya. Oke, selanjutnya pengertian haji ya. Nah, di sini ya bisa kalian lihat bahwa pengertian haji itu menurut bahasa haji berarti mengunjungi. Jadi kita mengunjungi Mekah yang ada di Arab. Nah, jadi menurut istilah haji berarti sengaja berkunjung ya. Jadi kita sengaja berkunjung ke kota Baitullah atau
Ka'bah. Nah, untuk melaksanakan beberapa rangkaian ibadah di sana, ya. Ibadahnya banyak di sana nanti ya. Nah, haji ini beda dengan umroh ya. Haji ini beda dengan umroh. Kalau haji ini waktunya itu ditentukan. Nah, waktunya ditentukan ya di bulan haji ya. Terus kalau umroh itu waktunya bebas ya. Bisa minggu depan, bisa bulan depan. Nah, itu bedanya haji dan umroh. Pertama adalah beragama Islam, harus Islam ya. Agama Islam. Yang kedua, balik. Waktu maksud balik di sini adalah dia itu dewasa. Boleh apa anak kecil belum balik ya, jadi harus balik. Tapi kalau anak bayi mau dibawa ke sana ya, nah, sah-sah saja, tapi dia tidak wajib haji ya. Jadi harus sudah dewasa. Terus yang ketiga, dia juga harus punya akal yang sehat. Nah, akal sehat maksudnya apa? Tidak gila. Nah, jadi berhaji itu harus kita laksanakan dengan memang akalnya sehat ya. Yang keempat, merdeka. Tahu merdeka maksud di sini bebas, tidak sedang dalam tahanan. Orang yang masuk penjara pergi haji kan bisa ya. Jadi bebas dari tahanan ya, merdeka, jadi bebas, nggak ada masalah-masalah ya. Jadi itu. Terus yang kelima, mampu. Nah, mampu di sini banyak. Ada mampu fisiknya. Buat apa kalau banyak uang tapi tidak ada kemampuan sakit misalnya. Nah, orang sakit ya, tidak bisa berjalan ya. Terus tuh menjumpai, nah itu tidak sadar, nah itu ya harus mampu. Jadi fisiknya harus kuat ya. Biayanya juga cukup ya. Punya biaya sakit cuma. Terus sehat, nggak ada biaya juga, tidak dia percuma, tidak wajib juga untuk dia haji. Yang dimaksudkan haji wajib itu semuanya itu, mulai dari badan, mulai dari biaya. Nah, itu wajib, dia harus melaksanakan ibadah haji. Karena dia sudah harganya sudah berlebih ya, sudah berlebih. Makanya kalian nanti kalau sudah besar nabung ya. Kalau sudah nabung, mudah-mudahan bisa nanti pergi haji ya. Nah, jadi perjalanan selama ibadah haji itu ya banyak yang kita tinggalkan ya, terutama keluarga kita yang kita tinggalkan ya. Syukur-syukur keluarga kita bisa kita ajak ya. Nah, makanya tadi ini rukun haji ya tadi. Nah, rukun haji itu macam-macam lah. Ada namanya dia memakai pakaian ihram. Nah, pakaian ihram itu berupa kain putih ya, yang tidak dijahit. Tahu pakaian putih yang tidak dijahit ya. Terus yang kedua, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kita harus wukuf di Arafah. Nah, jadi di Arafah ini kita wukuf ya di tanggal 9 Zulhijjah ya. Nah, itu memakai pakaian putih. Next, selanjutnya ya. Nah, terus yang ketiga itu tawaf. Nah, tawaf ini ada namanya tawaf ibadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, jadi selama keliling itu ya berlawanan. Nah, kita menyebutkan apa itu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sama-sama.
Adat kecil juga macam-macam. Misalnya kalian eh, buang air besar, air kecil, ya, tidak bersih, najisnya itu, nah itu bahaya, ya. Jadi harus besar, harus kecil, terus nih. Yang keempat ya, yang keempat yaitu sa'i. Sa'i itu artinya olahraga kecil, ya. Nah, adapun syarat sa'i itu sesudah tawaf, ya, rukun atau tawaf kudum. Terus yang kedua mulai dari Safa dan diakhiri di Marwah, ya. Itu selanjutnya 7 kali dengan yakin, yaitu dari Safa ke Marwah. Nah, ini berjalan dalam batas lingkaran tempat sa'i, ya. Paham ya, ini sa'i lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, ya. Oke, nah tahallul. Nah, ini yang rukun terakhir, ya, dalam ibadah haji. Tahallul ini artinya mencukur atau menggunting rambut sedikit. Jadi digunting rambutnya, ya, selai. Boleh juga gundul. Yang laki-laki gundul boleh. Perempuan dan rambutnya potong aja sedikit selai atau 2 selai, ya, atau 3 helai lah, 3 helai minimal 3 helai. Nah, ini kepentingannya ya untuk kepentingan ihram, ya. Jadi tahallul itu mencukur rambut kita 3 helai. Kalau untuk laki-laki boleh gundul, ya. Nah, itu rambutnya, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah tertib. Nah, tertib ini berurutan. Ya, jangan sampai ada satu rukun haji yang ketinggalan. Kalau satu saja ketinggalan, hajinya tidak sah. Nah, ibadah kurban ini, ya, itu adalah ibadah yang menyembelih hewan. Yang ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih anaknya. Siapa nama anaknya, nak? Siapa? Ya, Ismail. Nah, ini peristiwa penyembelihan Ismail ini, ya, sampai sekarang kita laksanakan. Tapi alhamdulillahnya Allah menggantikan Ismail dengan hewan. Coba kalau diganti-ganti dengan manusia tiap tahun, bahaya kan? Nah, itu. Jadi alhamdulillah Allah menggantikan dengan hewan. Usianya, ya, usia jenis hewan yang harus, ya, yang harus dikurbankan. Nah, seperti misalnya unta. Unta itu usianya 5 tahun. Terus sapi minimal 2 tahun. Kambing minimal 1 tahun. Dan domba berusia 1 tahun. Nah, jadi ini, ya. Jadi minimal berusia berapa? 1 tahun atau minimal 6 bulan. Itu untuk domba. Boleh 1 tahun, boleh 6 bulan. Jadi kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban, ya. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkan sampai beliau wafat. Nah, jadi mungkin itu saja, ya, yang bisa Bapak sampaikan nanti, ya. Nanti kita buat kelompok, ya. Kalian akan menjelaskan ke depan atau dipresentasikan, ya. Nanti Bapak bagikan kelompok, ya. Setiap anak boleh 5, boleh 4. Jadi kita buat kelompok 3 kelompok, ya. Oke, Bapak akan bagikan lembaran untuk kalian diskusi. Oke. Ya. Kan? Oke, belum semuanya. Oke, semuanya. Maju. Ya, menjelaskan. Sekarang ini, ya. Selanjutnya
hikmahnya juga itu selain mendapat pahala dari Allah SWT, melatih kita juga dalam bersedekah ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Bapak tutup materi kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah.